Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Atailah dari kelas 10-4, absen 29. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang gaya gesek statis. Gaya gesek merupakan gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena adanya sentuhan benda dengan bidang lintasan yang akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi, semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Contoh dari gaya gesek adalah: pertama, benda yang permukaannya halus bergerak pada benda yang permukaannya kasar. Contohnya adalah es batu yang bergerak setelah diberi gaya di permukaan amplas. Yang kedua, benda yang permukaannya kasar bergerak pada benda yang permukaannya halus. Contohnya adalah balok yang dilapisi amplas yang bergerak pada permukaan kaca. Yang ketiga, benda yang permukaannya kasar bergerak pada benda yang permukaannya kasar juga. Contohnya adalah balok yang dilapisi amplas yang bergerak pada permukaan amplas. Yang keempat, benda yang permukaannya halus bergerak pada benda yang permukaannya halus juga. Contohnya adalah es yang diberi gaya yang bergerak di permukaan lantai. Gaya gesek juga menimbulkan keuntungan dan kerugian. Contohnya adalah keuntungan yang diberikan gaya gesek. Pertama, membuat benda bergerak tanpa tergelincir seperti halnya ban mobil yang dibuat beruas-ruas atau beralur-alur. Yang kedua, dapat menghentikan benda yang bergerak seperti halnya rem pada mobil. Yang ketiga, menciptakan panas seperti korek api. Kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek: yang pertama, mengikis permukaan benda seperti ban mobil yang sudah lama dipakai. Ban mobil yang sudah lama dipakai akan menjadi tipis karena terkikis. Yang kedua, menghambat gerak benda seperti saat kita mendorong dan menarik perabotan rumah tangga. Gaya gesek juga dapat diperkecil dan juga dapat diperbesar. Yang pertama, cara memperkecil gaya gesek adalah memasang roda pada perabotan rumah tangga untuk memudahkan dalam memindahkan barang tersebut. Contohnya adalah roda yang ada pada kursi kerja. Yang kedua, memberi pelumas pada mesin agar mesin tidak cepat terkikis dan menjadi aus. Dan yang kedua adalah cara memperbesar gaya gesek. Yang pertama, membuat permukaan ban menjadi beralur karena apabila permukaan ban licin akan memudahkan kendaraan tergelincir atau selip. Yang kedua, memberi pull atau tonjolan pada sepatu bola agar orang yang memakai sepatu tidak tergelincir dan tidak terjatuh. Hukum yang bekerja pada gaya gesek yaitu hukum Newton 1 atau hukum Newton yang pertama, yang berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Berikut adalah contoh di samping kiri. Gaya normal selalu ke atas dan gaya berat selalu ke bawah. Jika benda tersebut diberi gaya dan hal tersebut menyebabkan benda tersebut bergerak, maka kita bisa mengetahui gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya adalah meja yang didorong. Gaya tersebut adalah gaya gesek yang bekerja pada benda diam. Gaya gesek pada meja yang didorong berlawanan arah dengan gaya dari suatu benda tersebut. Besaran gaya gesek statis merupakan hasil perkalian antara koefisien gesek statis dengan gaya normal benda. Koefisien gesek merupakan besaran yang bergantung pada kekasaran kedua permukaan bidang yang bersentuhan. Koefisien gesek statis dinotasikan dengan μx. Rumus dari gaya gesek statis adalah Fs sama dengan μx dikali Fn. Jika F kurang dari Fs, maka benda akan tetap diam. Namun, jika F lebih dari Fs,
benda akan mulai bergerak. Ini adalah contoh video dari gaya gesek statis pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kursi biasa berkaki 4 dan tidak memiliki roda. Bisa dilihat kursi ini susah untuk digerakkan, walaupun tidak terlalu susah karena kursinya ringan, tetapi akan lebih sulit digerakkan ketimbang kursi beroda, karena adanya gaya gesek pada kaki kursi tersebut yang menghambat pergerakan kursi. Dengan begini, sudah terbukti bahwa gaya gesek menghambat gerak benda. Dan untuk contoh yang kedua ini adalah kursi beroda. Kursi ini lebih mudah digerakkan daripada kursi yang tidak memiliki roda, karena roda-roda tersebut memperkecil gaya gesek yang ada sehingga akan memudahkan untuk kursi ini bergerak. Sekian presentasi dari saya tentang gaya gesek statis. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.